Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dikisahkan setelah menyampaikan ancaman turunnya azab kepada kaumnya, Nabi Yunus alaihi salam kemudian berjalan hingga di sebuah pesisir. Rupanya kepergian Nabi Yunus alaihissalam tanpa seizin Allah. Makanya dia menggambarkan sang Nabi dengan melarikan diri, sebagaimana disampaikan Al-Quran surat As-Saffat ayat ke-139-140. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Meski demikian, Nabi Yunus alaihissalam tentu ridho terhadap segala ketentuan Allah. Ia menyerahkan segala urusan kepadanya. Ini artinya seorang hamba tidak boleh marah atau kesal atas ketentuan Tuhannya. Karena itu ia pergi meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah. Atas dasar itu pula Allah melarang Rasulullah Muhammad SAW menjadi seperti Nabi yang pernah ditelan ikan, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat ke-48. Maka bersabarlah kamu, wahai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada di dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Setiba di pantai, Nabi Yunus alaihissalam bertemu sekelompok orang yang berada di dalam kapal. Karena mengenali sang Nabi, mereka pun membawanya. Namun setelah beberapa saat berlayar, kapal yang ditumpangi sang Nabi mendadak berhenti dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Aneh, sungguh aneh. Sebab kapal-kapal yang ada di kiri dan kanannya tetap berlayar sebagaimana biasa, sementara kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam hanya terombang-ambing di atas air, tak berjalan sedikit pun. Sebagian riwayat mengatakan kapal diterpa guncangan hebat sehingga mereka takut bila kapal tenggelam. Namun Nabi Yunus alaihissalam menyadari jika diamnya kapal akibat keberadaan dirinya. Disampaikanlah kepada para awak kapal bahwa kapal tersebut tak mau bergerak karena ditumpangi seorang hamba yang lari dari Tuhannya. Karenanya kapal tidak akan berjalan selama hamba tersebut berada di atasnya, sehingga ia harus dilemparkan ke tengah lautan agar kapal bisa kembali berlayar seperti sedia kala. Namun mereka menolak melemparkan Nabiullah Yunus alaihissalam karena tahu bagaimana kemuliaannya di hadapan Allah. Walau bagaimanapun ia tetaplah seorang nabi. Akhirnya Nabi Yunus alaihissalam menawarkan jalan keluar. Coba adakan undian di tengah kalian. Siapa nama yang keluar dari undian, dialah yang harus dilempar ke lautan. Maka dilaksanakanlah undian dan hasilnya adalah Nabi Yunus yang keluar. Namun mereka tetap enggan untuk melemparkan Nabi Yunus. Mereka kembali mencoba untuk kedua kalinya, hingga ketiga kalinya hasilnya pun tetap sama. Undian jatuh kepada Nabiullah Yunus alaihissalam. Sungguh kehendak Allah sebagaimana firman-Nya. Kemudian Yunus mengikuti undian dan dia termasuk orang-orang yang kalah di dalam undian. Surat As-Saffat ayat ke-141. Begitu mengetahui hasil undian, Nabi Yunus alaihissalam tidak ragu untuk menghempaskan diri ke dalam lautan. Namun belum juga menyentuh air, tubuh Nabi Yunus alaihissalam sudah lebih dulu disambar oleh ikan yang besar, sehingga para penumpang lain yakin bahwa sang Nabi tidak akan selamat dari kematian. Allah menceritakan di dalam surat As-Saffat ayat ke-141, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maksud dalam keadaan tercela di sini adalah Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam keadaan kesal karena azab yang tak kunjung datang menimpa mereka, dan akhirnya ia lari dari mereka tanpa seizin Allah. Begitu ikan menyambar tubuh Nabi Yunus alaihissalam, Allah memerintahkan ikan tersebut untuk tidak membinasakan hambanya. Tak heran bila ikan itu hanya membawa sang Nabi ke dasar lautan, sehingga diliputi beberapa kegelapan,
yakni kegelapan lautan, kegelapan perut ikan, dan kegelapan malam hari. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-87, maka ia menyeru dalam beberapa kegelapan. Di dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus alaihissalam mendengar tasbih kerikil dan hewan-hewan laut. Maka ia pun menyeru dan bertasbih kepada Allah, seraya mengakui dan menyesali segala kesalahannya. Maka terdengarlah seruan oleh Zat yang maha mengetahui segala rahasia, Zat yang maha mengangkat mudarat dan ujian, Zat yang maha mendengar suara selemah apapun, Zat yang maha mengetahui perkara samar walau sekecil apapun, Zat yang maha mengabulkan permohonan meskipun besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-88, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kesedihan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Andai bukan karena tasbih dan taubatnya kepada Allah, niscaya Nabiullah Yunus sudah hancur di dalam perut ikan dan tinggal menunggu hari kebangkitan. Allah berfirman di dalam Quran surah As-Saffat ayat ke-143-144, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat kepada Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Setelah Nabi Yunus alaihissalam berdoa, Allah memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkannya di tempat yang diperintahkan. Namun begitu dimuntahkan, ia dalam keadaan sakit, lemah, dan kulitnya mengelupas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan kulit Nabiullah Yunus yang mengelupas akibat gesekan yang dialaminya selama dalam pencernaan ikan, seperti tubuh burung yang baru dicabuti bulu-bulunya, nyaris tak ada bulu sedikit pun. Di tempat Nabiullah Yunus dimuntahkan, Allah menumbuhkan sebuah pohon seperti pohon labu. Dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Yunus alaihissalam berlindung di bawah pohon labu tersebut. Ia memakan buahnya, namun selang beberapa lama tumbuhan itu pun kering. Ia menangis hingga Allah menurunkan wahyu sekaligus memberikan teguran kepadanya. Engkau menangis karena pohon itu, bukan menangisi 100.000 orang yang hendak engkau binasakan. Demikianlah kisah yang disarikan dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaiban di dalam Musannafnya jilid 11 halaman 541. Dari kisah di atas ada beberapa hal yang dapat kita petik sebagai pelajaran. Yang pertama, bahwa seorang mukmin hendaknya tetap berpegang pada perintah Allah dan bersabar menghadapi hukum-hukumnya. Tidak boleh tergesa-gesa dalam memutuskan perkara yang sudah menjadi urusannya. Yang kedua, bahwa Allah terkadang menguji para hambanya yang soleh saat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintahnya. Itu pula yang dialami kaum Nabi Yunus. Namun berkat keimanan, kesolehan, dan doa mereka diselamatkan oleh Allah dari azab. Yang ketiga, doa dan pengakuan terhadap dosa juga memiliki pengaruh besar terhadap keselamatan dari berbagai malapetaka. Di dalam Al-Quran telah disebutkan, dengan doa dan tasbihnya Nabiullah Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari perut ikan. Yang keempat, dalam kisah di atas ada beberapa perkara yang menunjukkan kekuasaan Allah. Dia berkuasa menghentikan kapal yang ditunggangi Nabiullah Yunus alaihissalam, sedangkan kapal-kapal yang lain berlayar di sekitarnya. Dia juga berkuasa menyelamatkan Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan, kemudian memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkannya di pinggir lautan. Bahkan dia memperdengarkan tasbih batu-batu kerikil di dasar lautan. Yang kelima, pelanggaran yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam tidak sampai mencederai atau menurunkan kedudukannya sebagai seorang nabi. Ia adalah salah seorang nabi dan Rasulullah yang dipilih dan diunggulkan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar seorang tidak mengira atau mengatakan bahwa dirinya lebih baik dari Nabi Yunus bin Matta hanya karena pelanggaran yang pernah dilakukannya. Yang keenam, hadis tersebut juga menunjukkan betapa utamanya doa Nabi Yunus alaihissalam
sampai-sampai doa tersebut dijadikan doa khusus orang-orang yang tengah dilanda kesulitan, oleh orang-orang yang sedang dirundung kesedihan atau diliputi masalah dan kebingungan. Adapun doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yang ketujuh, seluruh makhluk taat kepada Allah, termasuk ikan besar yang memakan Nabi Yunus, dan atas perintahnya ia tidak sampai membinasakannya. Demikianlah kisah Nabiullah Yunus alaihi salam. Semoga bisa menjadi ilmu yang manfaat dan berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.